Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film American Heist, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang mekanik bernama James. James mempunyai kakak laki-laki bernama Frankie yang setelah dipenjara 10 tahun akan segera dibebaskan. Setelah bebas, Frankie pergi berpesta di klub. Lalu dia bertemu dengan rekan-rekannya yaitu Sugar dan Ray yang menanyakan keberadaan James. Keesokan paginya, James yang sedang bekerja di bengkel ditemui oleh mantan pacarnya yang merupakan petugas operator polisi bernama Emily. Sekedar informasi, mereka berdua masih sayang satu sama lain. Emily berniat memperbaiki mobilnya yang bermasalah, dan James bilang kalau dia akan memperbaikinya sendiri supaya Emily nggak usah membayar di bengkel. James lalu pulang ke rumahnya dan menemukan Frankie sedang berada di halaman belakangnya. Frankie membuka pembicaraan, tetapi James yang kesal dengan Frankie mengajaknya berantem. Nah, alasan James marah adalah karena 10 tahun yang lalu Frankie mengajaknya melakukan aksi kejahatan yang membuatnya sempat dipenjara. Tetapi Frankie bertanggung jawab dan menerima semua tuduhan sehingga Frankie dihukum 10 tahun penjara, sedangkan James dipenjara 16 bulan aja. James kesal karena ajakan kakaknya waktu itu membuatnya menjadi susah mendapatkan pekerjaan karena catatan kriminalnya. Padahal James pengen banget bikin usaha. Perkelahian James dan Frankie nggak berlangsung lama. Mereka berdua saling memaafkan dan janjian untuk minum bersama keesokan harinya. James kemudian mendatangi rumah Emily untuk memperbaiki mobilnya. Di sini, James mengetahui kalau penyebab mobil Emily bermasalah adalah karena ada orang yang memasukkan gula ke dalam tangkinya. Keesokan harinya, James pergi meminjam uang ke bank untuk membuat usaha kecilnya. Tetapi, bank tidak mau meminjamkannya karena banknya udah nggak mau meminjamkan uang untuk pengusaha yang mau memulai usaha kecil. James yang kesal pergi menemui Frankie sesuai janjinya. Di sini, Frankie menenangkan James lalu menawarkan solusi dengan mengajaknya untuk bertemu dengan teman-temannya yang sudah menunggu di luar. Di luar, James dikenalin ke Sugar dan Ray yang kemudian mengajaknya pergi ke sebuah tempat di mana mereka akan bertemu dengan seorang investor. Mereka pun menaiki mobil James, dan setelah sampai, Frankie, Sugar, dan Ray pergi menemui si investor, sementara James disuruh menunggu di mobil. Setelah beberapa lama, karena belum balik juga, James menghampiri Frankie dan yang lain. Dan di sini terdengar suara tembakan diikuti dengan Frankie dan yang lain lari ke mobil. James disuruh untuk mengemudi dengan cepat, dan dia pun nurut. Mereka kemudian juga diikuti oleh polisi, tetapi James yang ahli mengemudi bisa lolos. Di perjalanan, Frankie kesal karena Ray menembak si investor sehingga mereka nggak mendapatkan apa-apa dan hanya mendapatkan masalah. Ray kemudian memaksa James untuk membuang mobilnya supaya polisi nggak bisa menyelidiki, tetapi James tampaknya nggak mau. Di saat yang lain nggak ada, James marah kepada Frankie karena menyebabkannya terlibat masalah lagi. James juga bilang kepada Frankie untuk menjauhi Sugar dan Ray lalu melarikan diri bersamanya, tetapi Frankie bilang kalau dia dan James udah nggak bisa pergi. James dan Frankie lalu bertemu lagi dengan Sugar dan Ray. Di sini, Sugar mengambil mobil James untuk membuangnya. Sementara Ray menjelaskan kepada James pandangannya tentang kenapa bank itu jahat dan mengajak James untuk merampok bank. Takut dibunuh, James pun menyetujuinya. Keesokan harinya, James berkumpul dengan timnya, yaitu Frankie, Sugar, Ray, House, dan Spoonie. Ray selaku ketua kemudian menjelaskan rencana perampokan mereka, yaitu pertama-tama mereka membuat pengalihan dengan cara menyuruh James untuk mencuri 4 mobil lalu meledakannya di daerah pusat bisnis untuk menarik perhatian polisi. Lalu saat yang lain masuk ke dalam bank, Frankie akan mematikan CCTV. Spoonie ditugaskan untuk mengurus Sandra, lalu Sugar dan Ray akan menghampiri manajer dan pergi ke lemari besi untuk mengambil uangnya. Ray lalu juga bilang kalau mereka hanya punya waktu 5 menit untuk kabur setelah lemari besi dibuka. James kemudian ditugaskan menunggu di mobil untuk mengawasi kalau ada polisi, sementara House ditugaskan untuk menyiapkan senjata dan amunisi. James selalu mengatakan kepada Frankie kalau dia nggak mau melakukan perampokan, dan James marah karena Frankie membuatnya masuk ke dalam perampokan ini. James selalu mengajak Frankie untuk melarikan diri, namun Frankie nggak bisa dan mengungkapkan kalau dia telah berutang budi kepada Sugar dan Ray saat mereka di penjara.
Frankie mengatakan kalau Sugar dan Ray lah yang melindunginya saat dia akan dilecehkan secara seksual oleh orang-orang di penjara. Karena itu, Frankie pun harus membalas budi dengan melakukan perampokan ini. Frankie lalu juga memberitahu James kalau dia sempat menyebut nama Emily saat membicarakan tentang James kepada Sugar dan Ray. Sehingga kalau James gak mau ikut dalam perampokan, Emily dalam bahaya. Mendengar ini James pun marah, tapi dia gak bisa apa-apa. Beberapa hari berikutnya, Frankie meminta maaf kepada James atas apa yang udah dia lakukan. Dan di sini kita bisa tahu kalau dari saat James masih kecil, Frankie lah yang merawat dan membiayai James serta dirinya sendiri dengan cara merampok dan mencuri. Ini dikarenakan orang tua mereka nggak bertanggung jawab dan Frankie lah yang jadinya harus mencari uang dan merawat diri sendiri serta adiknya. Mereka pun saling memaafkan dan hubungan mereka mulai dekat kembali. Nah, James yang belakangan ini mulai dekat dengan Emily, menghampiri rumah Emily dan mengakhiri hubungan mereka. Emily di sini bingung dan marah karena James mengakhiri hubungan tanpa alasan yang jelas. Tapi ini James lakukan supaya Emily nggak kena masalah. Pada pagi hari saat perampokan, James dan tim memulai rencana mereka. James dengan bantuan Spoonie meledakkan 4 mobil untuk melakukan pengalihan. Lalu, sementara James menunggu di mobil, yang lain memasuki bank, dan Ray bersama Sugar meminta manajer bank untuk mendapatkan akses ke lemari besi. Si manajer ini susah diajak bekerja sama, tapi akhirnya dia tetap membuka lemari besinya. Karena udah kesal, Ray pun menembak si manajer lalu mulai mengambil uang. Perampokan berjalan sesuai rencana, sampai seorang wanita tiba-tiba berjalan ke arah bank dan melihat James di mobil serta Frankie yang berada dekat jendela bank. Si wanita pun lalu kabur untuk mengadu dan James dan juga Frankie yang melihat si wanita langsung panik. Gak butuh waktu lama, terdengar siren polisi mendekati bank. Nah, mendengar ini, James masuk ke dalam untuk memperingati timnya. Namun, Spoonie yang ketakutan kabur dengan mengambil mobil mereka. James dan yang lain pun terjebak di bank, dan sialnya lagi, polisi sudah berada di depan bank. Tim pun mulai memikirkan rencana baru, tetapi tiba-tiba seorang polisi datang dan akan menembak James dari belakang. Untungnya, Frankie terlebih dahulu menembak si polisi. Namun, dia sendiri juga tertembak di perut. James, Sugar, dan Ray bergegas keluar dan mencuri mobil. Tetapi saat ingin kabur dengan mobil, James menyadari kalau Frankie masih berada di dalam bank. James langsung masuk kembali ke dalam bank dan menemukan Frankie sedang mencoba bunuh diri karena dia nggak mau masuk penjara lagi. Sementara itu, Sugar dan Ray mencoba kabur, tetapi polisi udah pada berdatangan dan pada akhirnya mereka berdua pun terbunuh. Gak ada jalan lain, Frankie memukuli James sampai pingsan, lalu memakaikannya baju salah satu sandera. Setelah James sadar kembali, Frankie membawanya keluar untuk membuat James tampak seperti Sandra. Nah, Emily yang sedang bekerja sebagai operator dan bertugas menangani perampokan ini, kaget melihat James dan Frankie. Di saat Frankie yang menodongkan pistol kepada James berada di depan, Frankie ditembak oleh salah satu sniper polisi yang berada di atas gedung seberang. James yang gak bisa berkata apa-apa dan dikira Sandra langsung dibawa oleh para medis ke ambulan. Nah, saat baju James akan dibuka, si para medis melihat James memakai rompi. Jadi, James pun langsung menghajar si para medis dan kabur. Si para medis kemudian mengabari hal ini ke operator polisi yang kebetulan ditangani oleh Emily. Tetapi, Emily yang kebingungan memilih untuk pergi tanpa memberitahu apa-apa ke kepolisian. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan kalau James berhasil kabur melalui kendaraan umum tanpa ketahuan. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film American Heist. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.